Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan semuanya? Lama kita tidak berjumpa. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai kumpulan soal CAT Panwas Jam tahun 2022. Oke, untuk itu marilah kita mulai belajar kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke soal yang pertama. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam pemilihan diatur di dalam. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam pemilihan diatur di dalam A. Pasal 35, B. Pasal 34, C. Pasal 37, D. Pasal 36, dan E. Pasal 33. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam pemilihan diatur di dalam. Ya, jawabannya adalah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Jadi tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam pemilihan yaitu diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang Panwas Kecamatan adalah. Yang bukan merupakan tugas dan wewenang Panwas Kecamatan adalah A. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. B. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten Kota. C. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon. D. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilihan. E. Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan. Ya, jawabannya adalah C. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon. Yang bukan merupakan tugas dan wewenang dari Panwas Kecamatan adalah melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon. Kita masuk ke soal berikutnya. Hasil pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran disebut. Hasil pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran disebut A. Laporan, B. Temuan, C. Penindakan, D. Pelanggaran, E. Penemu. Hasil pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran disebut. Ya, jawabannya adalah B, yaitu disebut dengan temuan. Kita masuk ke soal berikutnya. Yang dimaksud dengan pelapor adalah A. Orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilihan, dan atau peserta pemilihan. B. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan berumur 17 tahun sudah pernah menikah. C. Masyarakat yang melihat, mendengar, dan menyaksikan peristiwa pelanggaran pemilihan. D. Pengawas pemilihan yang pada saat pengawasan menemukan dugaan pelanggaran. E. Jawaban A, B,
B, C, dan D salah. Yang dimaksud dengan pelapor adalah, ya, jawabannya adalah A. Yang dimaksud dengan pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilihan, dan atau peserta pemilihan. Kita masuk ke soal selanjutnya. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada pengawas pemilihan paling lama. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada pengawas pemilihan paling lama. A. 3 hari sejak diketahuinya atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. B. 7 hari sejak diketahuinya atau ditemukannya pelanggaran. C. 5 hari sejak diketahuinya atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. D. 7 hari kerja sejak diketahuinya atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. E. 3 hari kerja sejak diketahuinya atau ditemukan pelanggaran pemilihan. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada pengawas pemilihan paling lama, yaitu 3 hari sejak diketahuinya atau ditemukannya pelanggaran dalam pemilihan. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti disebut A. Penyidikan, B. Investigasi, C. Penindakan, D. Penelusuran, E. Penyelidikan. Ingat, yang menjadi kata kunci di sini adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran. Ya, jawabannya adalah penindakan. Kita masuk ke soal selanjutnya. Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan paling lama A. 7 hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi dan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 7 hari. B. 3 hari kerja setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi dan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 hari. C. 5 hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi dan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 hari. D. 3 hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi dan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 hari. E. 7 hari kerja setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi dan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 7 hari kerja. Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan paling lama. Ini juga diatur dalam undang-undang, yaitu jawabannya adalah D. Paling lama untuk merespon Bawaslu dan pengawas pemilihan merespon untuk menindaklanjuti ataukah tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan ini adalah 3 hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran itu diterima dan diregistrasi, tercatat
dan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 hari. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan syarat formil, ya, yang bukan merupakan syarat formil laporan dugaan pelanggaran adalah A. Pihak terlapor. B. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. C. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. D. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik atau identitas lain. E. Identitas pelapor atau pihak yang berhak melaporkan. Yang bukan merupakan syarat formil laporan dugaan pelanggaran, ya, yang bukan merupakan syarat, yaitu tentu dalam laporan adalah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Karena A, B, D, dan E semuanya adalah merupakan syarat formil. Jadi jawabannya yang bukan syarat formil laporan dugaan pelanggaran adalah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Kita masuk ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan syarat material laporan dugaan pelanggaran. A. Identitas pelapor atau pihak yang berhak melaporkan. B. Peristiwa dan uraian kejadian. C. Pihak terlapor. D. Tempat peristiwa terjadi. E. Jawaban B dan D benar. Yang merupakan syarat material. Ya, jawabannya di sini adalah peristiwa dan uraian kejadian, serta B dan D, tempat peristiwa terjadi. Peristiwa atau uraian kejadiannya dan tempat di mana peristiwa pelanggaran, dugaan pelanggaran itu terjadi. Jadi jawabannya adalah B dan D. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pelimpahan atau penerusan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dilakukan paling lama A. 2 hari sejak laporan diterima. B. 1 hari sejak laporan diterima. C. 3 hari sejak laporan diterima. D. 7 hari sejak laporan diterima. E. 5 hari sejak laporan diterima. Soalnya pelimpahan atau penerusan laporan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama, ya, pelimpahan atau penerusan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dilakukan paling lama adalah 1 hari, alias segera diteruskan atau dilimpahkan laporannya. Kita masuk ke soal berikutnya. Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yaitu adalah A. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. B. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disingkat dengan Sentra Gakumdu. C. DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan. D. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. E. Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Ya, yang jadi kata kunci adalah yang bertugas menangani pelanggaran kode etik. Kode etik adalah yang menjadi tugas dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan. Jawabannya adalah C. DKPP. Masuk ke soal selanjutnya. Pelanggaran yang meliputi tata cara
prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, yaitu disebut A. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, B. Pelanggaran tindak pidana pemilihan, C. Pelanggaran netralitas ASN aparatur sipil negara, D. Pelanggaran administrasi pemilihan, E. Semua jawabannya salah. Kita periksa lagi. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, yaitu disebut, ya, di sini jawaban yang tepat adalah pelanggaran administrasi pemilihan. Administrasi itu meliputi tata cara, prosedur, mekanisme, dan semua yang tentang administrasi pelaksanaan. Ya, kita masuk ke soal berikutnya. Dalam keadaan tertentu, pengawas pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang terjadi yang menjadi temuan atau dilaporkan kepada pengawas pemilihan di tingkat bawah. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah, ya, pengawas pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan. Ya. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah, yaitu meliputi, ini langsung saya jawab, yaitu meliputi tempat dan kejadian dugaan pelanggaran itu terjadi, kemudian dinonaktifkan atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dari jabatan sebagai pengawas pemilihan, kemudian tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai pengawas pemilihan. D. Keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran bagi panwas kecamatan atau nama lain serta pengawas pemilihan di lapangan. Jadi ketika pengawas pemilihan entah itu di tingkat kecamatan tidak mampu menjalankan tugas atau wewenang kewajibannya, maka dalam keadaan tertentu pengawas pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran. Seandainya kecamatan tidak mampu, pengawas kecamatan tidak mampu menyelesaikan, maka diambil alih oleh yang kota. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu atau pengawas pemilihan dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, serta saksi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Proses ini disebut dengan A. Pengkajian, B. Penindakan, C. Klarifikasi, D. Investigasi, E. Penyelidikan. Ketika semuanya dipanggil, pelapor, terlapor, pihak yang diduga menjadi pelaku pelanggaran, saksi, dan ahli untuk didengar keterangannya, kemudian disumpah. Proses ini disebut proses klarifikasi. Oke, jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal selanjutnya. Badan Pengawas Pemilu atau pengawas pemilihan menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada A. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, B. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS sesuai dengan tingkatannya, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan atau DKPP, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, E. Kementerian Dalam Negeri. Kita ulang pertanyaannya. Badan Pengawas Pemilu atau pengawas pemilihan menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada, jawabannya yaitu kepada KPU
provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu atau pengawas pemilihan dalam bentuk informasi lisan atau informasi tertulis disebut dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan dalam bentuk informasi lisan maupun informasi tertulis, lisan maupun tulisan disebut dugaan. Masih dugaan ya kuncinya. Ya, jawabannya adalah informasi awal. Kalau masih dalam dugaan berarti belum valid, belum bisa ditindaklanjuti, itu masih masuk dalam informasi awal, dugaan pelanggaran informasi awal. Soal berikutnya. Berikut cara penyampaian informasi awal diantaranya kecuali cara menyampaikan informasi awal, yaitu diantaranya sini yang menjadi kata kunci adalah cara penyampaian informasi awal, diantaranya kecuali informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan. B. Informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan pengawas pemilihan. C. Informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat, melalui telepon, faksimil, surat elektronik, dan situs-situs resmi pengawas pemilihan. Di sini ya, yang menjadi kata kunci adalah cara penyampaian informasi awal, diantaranya kecuali. Berarti yang salah. Ya, jawabannya adalah A, B, C benar. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Apabila laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat material, apakah yang akan dilakukan oleh badan pengawas pemilu atau pengawas pemilihan? A. Melakukan kajian dan menyatakan laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal. B. Laporan tersebut menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pengawas pemilihan dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan temuan. C. Laporan akan diperbaiki dan pelapor diberi waktu paling lama 3 hari untuk melengkapi syarat formil. D. Laporan dikembalikan kepada pelapor. E. Semua jawaban benar. Kita periksa pertanyaannya dari awal. Apabila laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat formal atau syarat formil tetapi memenuhi syarat material, apakah yang akan dilakukan oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan? Jawabannya yang tepat di sini adalah B. Laporan tersebut menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pengawas pemilihan dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan bahan temuan. Kita masuk ke soal berikutnya. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Manakah pernyataan berikut ini yang benar? A. Panwas kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Panwas kabupaten kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan. B. Panwas kecamatan bertugas dan berwenang melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. C. Panwas kecamatan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum. D. Jawaban A dan B benar. E. Semua jawaban salah. Ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Di sini jawabannya yang benar adalah A. Panwas kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan kepada
Panwas Kabupaten Kota yang di atasnya berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan. Yang paling benar jawabannya adalah A. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pengawas pemilihan yang terdiri atas A. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan atau nama lain PPL dan KPPS. B. Bawaslu Provinsi, Panwas Kota, Panwas Kecamatan atau nama lainnya PPK dan pengawas TPS. C. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota, PPK, pengawas TPS. D. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pengawas TPS. E. Semua jawaban salah. Pengawas pemilihan itu terdiri dari level yang paling tinggi, yaitu provinsi, Bawaslu Provinsi, kemudian Panwas Kabupaten Kota atau Bawaslu Kota, kemudian Panwas Kecamatan, kemudian baru PPL dan pengawas TPS. Itu yang paling rendah, Badan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Jadi jawaban yang di sini pengawas pemilihan terdiri atas, ya jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat berasal dari A. Temuan dan alat bukti pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. B. Alat bukti dan keterangan saksi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. C. Temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. D. Jawaban A dan C benar. E. Jawaban B dan C benar. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat berasal dari, jawabannya adalah C. Dapat berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ya, kita masuk ke soal selanjutnya. Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disebut A. Ormas, B. LSM, C. Organisasi non-profit, D. Universitas, E. Partai politik. Ingat, kata kuncinya di sini organisasi yang bersifat nasional, bersifat nasional dibentuk sekelompok warga secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak, ya, cita-cita dan kepentingan politik warga negara. Ya, jawabannya yang benar adalah ini disebut dengan partai politik. Kita masuk ke soal berikutnya. Temuan atau laporan tindak pidana pemilihan diteruskan kepada temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan kepada, ya, di sini yang menindaklanjuti tindak pidananya dalam pemilihan yaitu penyidik kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri pada sentra Gakumdu sesuai dengan tingkatannya. Ya, jadi yang menindaklanjuti diteruskan kepada penyidik Polri. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pemberitahuan status pelanggaran disampaikan dengan cara Pemberitahuan status pelanggaran disampaikan dengan cara A. Mengirimkan surat kepada pelapor, B. Diumumkan di sekretariat Bawaslu atau pengawas pemilihan di tempat pengumuman, C. Mengirimkan SMS atau WA kepada pelapor, D. Jawaban A, B, C benar, E. Jawaban A dan B benar. Pemberitahuan status pelanggaran
disampaikan dengan cara jawabannya adalah A dan B, yaitu mengirimkan surat kepada pelapor, kemudian diumumkan di sekretariat Bawaslu atau pengawas pemilihan, yaitu di tempat pengumuman. Kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini yang merupakan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah adalah tentang pemilihan kepala daerah. A. Undang-Undang Nomor 3 2016, B. Undang-Undang Nomor 10 2016, C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, E. Semua jawabannya benar. Yang merupakan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Di sini kita harus ingat kata kuncinya, ya. Meskipun kita tidak menguasai seluruhnya tentang pasal-pasal, tapi ini adalah poin yang penting, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin sampai di sini kita belajar di video ini dalam part 1. Nanti akan kita lanjutkan dengan part 2, part 3, dan part keempat. Karena waktu kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi atau mengerjakan soal CAT nanti, kalau tidak diundur tanggal ujiannya adalah tanggal 14, tetapi mungkin bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita siap menghadapi soal-soal ujian nanti dalam seleksi panitia, dalam seleksi panwas kecamatan, menjadi anggota pengawas kecamatan. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dalam part selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.